Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke. Terima kasih sekali teman-teman sudah join ya. Oke, kita sudah memasuki minggu-minggu terakhir untuk persiapan UTS ya. Nah, saya akan nambah dulu materi. Minggu kemarin kita masih membahas soal flowchart. Saya anggap untuk flowchart yang penting adalah teman-teman memahami mengenai apa namanya bisnis prosesnya begitu ya. Selama itu oke, berarti nggak ada masalah begitu. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan mulai membuat satu apa namanya materi baru ya, suatu materi baru yang disebut dengan percabangan atau sering disebut dengan pengambilan keputusan, decision gitu ya. Nah, nanti untuk mendukung perkuliahan ini, ya, nanti teman-teman buat hosting ya, hosting gratis di alamat yang saya tulis di PowerPoint. Tujuannya nanti untuk mengonlinekan latihan kita untuk membuat percabangan ya, percabangan. Jadi teman-teman nanti bagi yang masih punya ada kendala belum memiliki laptop dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya pakai handphone ya bisa, tapi aplikasi yang harus kita gunakan untuk membuat percabangan ini setidaknya harus memiliki harus menggunakan laptop gitu. Handphone ada sih aplikasi web server. Jadi harus menginstall web server sehingga Mozilla yang kita miliki itu bisa jalan dalam localhost. Nah, untuk mensiasati tidak adanya perangkat lunak, perangkat keras ya, laptop atau handphone yang tidak memadai, maka kita nanti menggunakan hosting saja. Jadi hosting ini ya, hosting yang sudah saya tuliskan linknya untuk kita buat apa akunnya. Jadi nanti teman-teman buka di 000webhost.com free website sign up gitu. Jadi nanti teman-teman saya sarankan menggunakan email ya, login menggunakan email saja. Menggunakan email di Google. Nah, sebisa mungkin punya 2 email lah ya minimal, satu email untuk pribadi, satu email untuk mendaftar di berbagai aplikasi online gitu. Misalnya saya punya aplikasi Go ini, Go aplikasi @gmail.com ini saya gunakan untuk mendaftar. Jadi nanti untuk mendaftar di hosting itu server online ya. Hosting itu server online. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah punya apa namanya? Sudah punya website gitu ya. Sudah punya website gratis di webhost atau hostinger ya, hostinger di hostinger. Oke. Nah, jadi teman-teman ikutin aja nanti langkahnya. Contohnya di sini saya sudah punya domain IT Ziswap 00. Nah, di sini ya. Ini kalau kita buka di handphone rekan-rekan nanti akan keluar seperti ini. Hore gitu ya. Your free website has been started ya. Jadi website kamu sudah berjalan ya. Sudah berjalan, hanya di sini file indexnya belum ada. Jadi nanti kita perlu membuat file-file yang akan dieksekusi oleh hosting ya. Dalam hal ini adalah file index. Nah, file index bisa masuk ke menu upload manager di sini. Nanti kita masukkan file indexnya. Nah, seperti ini ya. Jadi di bagian menu public di sini kita bisa tambahkan menu index PHP yang nanti kita gunakan untuk apa namanya latihan apa namanya algoritma ya. Jadi nanti kita punya file index di sini misalnya halo kawan gitu ya, kita tuliskan dulu dengan bahasa PHP echo
halo kawan gitu ya. Saya gini aja, akhir kata ada titik koma, kemudian kita simpan. Kita coba akses rekan-rekan website domain kita. Oke, ini tadi kita akses, enter. Ada tulisan apa di sini? Halo rekan ya. PH. Apakah sudah tampil ataukah belum? Nah, biasanya kalau membuat project seperti ini, kalau salah sedikit membuat pusing atau frustasi. Nah, ini ya. Halo kawan gitu ya. Kalau mau ditengahkan nanti tinggal kasih center gitu ya. Center. Nah, oke. Jadi aplikasi-aplikasi yang selama ini dibuat tim RS dan seterusnya yang berbasis PHP atau PHP ya, maka bisa diakses melalui Mozilla. Sorry, bukan di sini ya tadi ya, di alamat ini. Oke, set. Nah, halo kawan gitu ya, gitu. Nah, nanti file ini kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintah algoritma yang nanti saya ajarkan hari ini. Mohon maaf sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, Stikers. Iya, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, rekan-rekan. Jadi nanti teman-teman buat buat apa namanya website ya, website gratis, nama domainnya nanti terserah. Ikuti aja lah. Jadi baca aja, ikuti aja apa yang harus dilakukan. Misalnya ada free, klik free gitu ya. Jadi nanti tolong semangat membacanya, literasinya ditambah gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah alamat domain website gitu. Silahkan nanti pakai nama unik boleh atau ya nama unik boleh. Yang penting nanti kita dapatkan dari link-link itu ke teman-teman. Oke, sekarang saya masuk materi. Jadi web hostingnya udah siap ya. Hostingnya udah siap. Saya masuk ke percabangan. Nah, apa yang dimaksud dengan percabangan? Percabangan di sini adalah sebuah kondisi di mana ada syarat tertentu yang nanti jika terpenuhi ya, yang nanti jika terpenuhi di syarat tersebut akan bernilai benar, maka akan dilakukan aksi apa gitu ya, benar dan salah. Jadi percabangan itu nilainya hanya dua ya, yaitu benar dan salah. Karena di sini proses percabangan itu adalah proses seleksi ya, proses seleksi atas sebuah nilai ya, atas sebuah nilai. Nah, strukturnya adalah seperti ini. Oke. Strukturnya adalah percabangan itu kondisinya apa? Itu disebutkan dalam atau digambarkan dalam decision-nya adalah decision-nya ya. Decision-nya adalah belah ketupat gitu ya. If jika apa maka apa gitu ya. Jika benar ke kanan, jika salah ke bawah gitu. Jadi hanya ada nilainya hanya ada dua gitu ya. Inputnya dari atas satu, kemudian ke kanan benar, ke bawah salah gitu ya. Dan kalau salah melakukan apa? Melakukan sesuatu apa? Kalau benar melakukan sesuatu apa? Kalau salah melakukan sesuatu apa? Gitu. Sama saja ya. Yang penting kondisinya seperti itu. Misalnya teman-teman memasukkan PIN ATM gitu ya. Benar atau salah PIN-nya? Kalau benar berarti lakukan sesuatu apa? Ke menu utama ATM gitu. Pengambilan tarik tunai atau transfer atau yang lain. Kalau salah bagaimana? Ulangi lagi misalnya. Itu percabangan. Nah, itu sering digunakan di aplikasi komputer gitu ya, algoritma. Nah, jenis percabangan itu nanti ada 4 jenis percabangan atau penggunaan percabangan itu ada 4 jenis ya. Bisa hanya satu pilihan saja if ya, if saja atau if ya. If saja itu berarti yang benar. Jika benar ya yang dieksekusi yang benar saja. Jadi dia tidak dikasih alternatif salah gitu ya.
Atau if else itu benar dan salah. Jika benar maka apa, jika salah maka apa. Atau else if gitu ya. Else if itu berarti percabangan yang lebih dari beberapa nilai gitu ya. Jadi bertingkat. Misalnya apa? Nilainya dia akan mendapatkan beasiswa jika ya nilainya 4, IPK-nya 4, berasal dari keluarga tidak mampu, berarti kan ada beberapa syarat gitu. Jadi syaratnya lebih dari 1. Ya, else if dan seterusnya. Nanti kita akan coba buat. Nah, dan menggunakan parameter switch untuk percabangan. Nanti kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Contoh percabangan pertama adalah menggunakan if. If conditional, pernyataannya apa? Nah, if then aksinya apa gitu ya. Dalam bahasa pseudocode-nya nanti ditulis seperti ini. Nah, kalau kita mau buat di dalam komputer, kita buat sekarang ke Hostinger. Kita masuk ke Hostinger. Oke. Saya masuk ke Hostinger rekan-rekan. Jadi file index ini tadi saya edit. Saya akan membuat percabangan ya. Kita sepakat tadi percabangannya ya, percabangan. Nah, percabangan di sini saya contohkan misalnya tadi ya. Misalnya kita akan membuat sebuah percabangan mengenai apa namanya? Nilai ya. Nilai IPK. Nilai sama dengan 4 ya. Nilai sama dengan 4. Kalau nilai 4 berarti hurufnya kan A, gitu kan? Hurufnya kan A. Maka di sini jika if nilai, mungkin kalau kurang besar saya coba besarkan dulu. Nah, seperti ini. Nilai sama dengan ya, karena PHP itu sama dengannya harus 2 ya. Sama dengan. Maka hurufnya adalah A. Jadi kalau nilainya 4, maka IPK-nya adalah hurufnya A. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal echo huruf. Echo variabel huruf. Jadi string huruf itu adalah merupakan variabel. Variabel itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang relatif atau berubah-ubah. Nah, bisa 4, bisa 5, bisa berapapun. Ya, variabel nilai itu bisa Anda isi berapa. Cuman di sini saya kasih konstantanya adalah konstantanya 4. Jika nilai sama dengan 4, maka hurufnya adalah A. Jika tidak nanti bagaimana? Ya, kita lihat hasilnya. Oke, kita simpan. Kita simpannya pakai menu bagian bawah, save. Simpan. Sekarang kita reload di sini. Halo kawan gitu ya. Nah, di sini ada bagian kecil. Saya tengahkan ya, biar enak. Tengahkannya di sini aja, biar hurufnya gede terus. Saya buat di sini ya rekan-rekan ya. Jadi kita tutupnya echo huruf besar, huruf kecilnya itu ada di penutupnya di bawah. Jadi kalau udah ditutup H1 itu fontnya agak besar gitu. Jadi ini sebaiknya kita tutup di paling bawah. Oke, kalau butuh di enter berarti di sini ada break ya. Break itu enter. Oke, kita simpan. BR itu break ya. Kita reload. Nah, ini nilainya A, rekan-rekan. Nah, bagaimana kalau seandainya saya mengubah nilai 4 itu adalah 3? Nah, apakah 3? Jika 3 sama dengan 4, kan 3 itu tidak sama dengan 4 ya. Nah, maka yang dibaca adalah di luar ini, di luar blok ini. Maka huruf nilainya apa? Kosong nanti ya. Nanti hasilnya adalah kosong. Jadi ini if yang hanya tunggal. Hanya dia bisa menilai benar saja. Nah, seperti ini. Unidentified. Jadi variabel huruf itu tidak diketahui di baris 11 gitu. Nggak diketahui ini apa ini gitu ya. Ini nggak diketahui. Jadi kalau mau
kalau mau misalnya else ya, else saya ganti seperti ini, else misalnya password salah gitu ya. Pesan ya, pesannya adalah passwordnya salah. Ini saya ganti untuk penggunaan password. Misalnya atau pin ya, pinnya berapa? Nah, pin 3356 misalnya begitu. Kemudian di sini saya ganti pin. Apakah pinnya sama dengan 356? Kalau iya, pesannya adalah pin Anda benar. Pesannya di sini, pesan yang tampil, pin Anda benar. Nah, oke. Pin Anda benar. Terus kalau nanti dia di bawah, dia akan ada komentar pinnya salah. Kita apit petik, kenapa? Karena dia string ya. Jadi semua data yang string, yang tipenya string ya, huruf, maka harus diapit petik. Nah, oke, seperti ini. Jadi kita akan menampilkan nilai pesan dari di session. Jadi kalau kita buat seperti ini rekan-rekan. Jadi algoritma ini kalau kita buat dalam bentuk flowchart itu gambarnya adalah seperti ini. Jadi di sini input ya, inputnya begini. Oke, meletot-meletot nggak apa-apa ya. Inputnya jadi di sini start, ya start. Sorry pakai mouse soalnya. Kemudian di sini start, dari start kemudian ada input kan, input ya, inputnya adalah 3365 kan ini 356. Nah, di sessionnya adalah apakah ya, apakah 356, apakah 356? Kalau ya ke sini, kalau tidak ke sini, berarti di sini benar. Pin benar. Benar. Yang di sini cetak pin salah. Ya, pin salah. Nah, gitu ya. Pin salah. Jadi seperti ini aja. Nah, coba kita lihat. Dari sini sudah dipahami ya. Jadi dari inputan 356 jika benar maka di sini true, di sini false. Jika salah ke bawah. Ini salah, ini benar. Nanti akan ditampilkan. Nah, kita akan coba lihat sekarang hasilnya. Kita simpan dulu. Oke, kemudian kita coba di sini. Thread. Pin Anda benar. Kenapa ya pinnya benar? Ya karena di pinnya dia adalah 3365, di mana pin sama dengan 3365. Sesuai gitu ya. Jadi ruas kanan dan ruas kirinya sama dengan itu nilainya sama. Kalau ini ditulisnya 3 ya, 336 ya, 336. Apakah 336 sama dengan 356? Kan tentu tidak. Kalau tidak berarti dibacanya yang else ya, yang baca adalah yang blok else. Ini yang disebut dengan percabangan. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, pin Anda salah atau tidak sesuai gitu ya. Pin Anda salah atau tidak sesuai. Misalnya kalau mau diedit seperti itu terus ya. Pin Anda salah atau tidak sesuai. Atau nah, senang ini kalau buat aplikasi komputer itu sebenarnya. Nah, pin Anda salah atau tidak sesuai. Nah, begitu teman-teman. Ini masih sangat sederhana loh ya. Sangat sederhana sekali, belum melibatkan formulir, jadi belum ada masukkan PIN Anda, itu kan enggak. Ini semuanya kita buat konstanta. Jadi kita bongkar rumah, bongkar source code-nya kita bongkar, kita ganti 1 2 3 misalnya begitu. Ya, PIN-nya pasti salah gitu. Jadi kalau dimasukkan salah. Nah, kalau kita nanti memasukkan
pin 123 salah. Jadi nanti tinggal kita ditempelkan di sini aja, kasih variabel seperti ini ya, atau kalau mau langsung ditanam di dalamnya ya nggak apa-apa. Jadi pin 123 Anda tidak sesuai. Kalau seperti ini berarti nanti di dalam sini ada tulisan 123. Coba kita lihat. Nah, pin 123 Anda salah atau tidak sesuai. Tapi kalau di sini dimasukkan 356, kembali 356, kemudian di sini juga kita tambahkan pin, variabel pinnya dicetak ya, dicetak di sini kan nanti. Kita simpan, kita reload. Pin 365 Anda benar gitu. Nah, itu rekan-rekan terkait dengan percabangan. Contoh percabangan kita masuk pada tahap ini ya. If, then, else ya. If maka itu kalau di PHP tadi dikasih kurung kurawal. Kurung kurawalnya maka. Jadi seperti itu untuk percabangan, kasus penyelesaiannya ya sama ya. Nah, itu aja sih. Nah, if then else, if then else, if then else. Jadi seperti ini kondisinya apa, maka pernyataannya apa. Pernyataan 1 atau pernyataan 2 nanti dicetak. Kemudian, nah sekarang if kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, misalnya gitu ya. Misalnya kayak hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan itu ada kemungkinan 7 kan, 7 kemungkinan kan. Hari 1 adalah Senin atau Ahad ya. Hari 1 itu Ahad. Ahad ya, Ahad itu 1. Senin itu Isnain ya, hari kedua. Seperti itu ya. Nah, misalnya kita mau membuat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jenis percabangan menggunakan if, else, if gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya kalau kita punya percabangan apa namanya? Percabangan pin memang cukup if else gitu. Kalau pin if else, tapi kalau kita mau membuat percabangan hari itu nggak bisa if else saja. Harus menggunakan if else else if gitu ya. Kita buat. Oke, sampai di sini kita coba simpan dulu. Simpan. Oke, kita lanjutkan di bawahnya aja ya. Kita coba lanjutkan di bawahnya dengan menambahkan echo BR. BR itu untuk enter ya. Percabangan hari dalam seminggu. Ya, dalam sepekan. Titik koma. Jadi nanti kita buat seperti ini rekan-rekan. Biarkan yang sebelumnya benar ya pinnya. Kita akan membuat percabangan dalam sepekan. Nah, bagaimana percabangan dalam sepekan? Berarti kita punya hari kan? Hari sama dengan kita harus menganalisis variabel yang kita butuhkan apa? Yaitu nomor hari ya. Iya, atau nomor ya. Nomor hari. Boleh pakai underscore ya. Nomor hari 1, nanti Ahad atau Minggu gitu ya. Senin, Selasa, Rabu. Berarti kita harus ngasih nama hari begitu. Jika ya nomor hari sama dengan 1, maka apa? Makanya adalah di sini kasih nama hari. Nama hari. Jadi variabel itu bebas ya rekan-rekannya. Yang penting kita paham saja. Nama hari minggu. Oke. Atau Ahad. Else if. Nah, ini nggak bisa langsung else. Nggak bisa langsung else gitu. Kalau else berarti selain angka 1 itu dianggap ya bukan hari Minggu. Jadi harus else if. Selainnya ya, selainnya. Jadi kalau angka 8 dan seterusnya. Nanti saya contohkan di sini. Else itu nanti dipakai untuk yang di belakangnya lagi. Di bagian akhir ring antara 1 sampai 7 hari ya. Ya, berarti yang kedua adalah nomor hari kedua, harinya apa? Maka itu pakai kurung kurawal. Ini maka hari Senin. Senin, oke. Nah, ini tinggal kita copy-copy saja deh kan. Nah, gini kita copy-copy aja.
Kita urutkan sudah Senin, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, berarti kurang satu, hari ketujuh, nah, hari ketujuh, nanti yang terakhir adalah else. Jadi nanti kalau ada orang yang memasukkan hari ke-9, itu nggak ada, nama hari tidak diketahui, gitu kan namanya. Jadi nanti gitu. Nanti kalau dia di luar angka 1 sampai angka 7, maka nama harinya adalah hari tidak diketahui. Nah, ini hari tidak diketahui. Yang nomor 7 adalah Sabtu, yang nomor 6 adalah Jumat, yang 5 adalah Kamis, yang 4 adalah Rabu, kemudian Rabu, Selasa ya. Ya, ini sudah lengkap. Jadi ini dibuat seperti ini biar gitu ya. Biar mudah dibaca aja. Jadi ini satu blok. Jadi mulai angka 1 hari Minggu, hari kedua adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan kalau dimasukkan selain angka 1 sampai angka berapa? 7, nanti akan keluar else ya. Else itu selain itu. Selain itu. Maka di sini kita cetak echo. Kita cetak, kita kasih ini lagi ya rekan. Kita kasih BR lagi. Yang kita cetak tadi apa? Adalah hari. Jadi ini nama harinya yang kita cetak. Slide ini. Udah ya. Kita simpan. Jadi bagian akhir ini adalah hasil dari nilai yang dieksekusi yang mana. Kalau di sini nomor hari 1 berarti yang dieksekusi adalah variabel yang bagian ini. Bagian hari Minggu. Oke, saya simpan. Saya reload. Jret. Nah, harinya adalah percabangan hari dalam sepekan. Minggu. Kenapa minggu? Nomor harinya adalah nomor hari 1 gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti 7 ya, ganti 7 ya, saya ganti 7, nomor harinya saya tempel di sini. Saya kasih ditambah aja. Nomor hari adalah hari, nah gitu ya, biar lengkap. Nomor hari, ini 7 ya, nanti kita isikan 7 kan. 7 adalah hari, nah hari apa? Di Sabtu mestinya ya, kita simpan. Kita reload. Nah, nomor hari ke-7 adalah hari Sabtu, betul kan? Gitu. Kalau ini kita kasih angka 5, kita coba lagi simpan. Reload, maka mestinya hari Kamis, betul ya? Jadi ini berubah sendiri sesuai variabelnya, sesuai inputan dan decision-nya. Jadi kalau inputannya 5, maka keluarnya hari Kamis. Nah, kalau seandainya ada yang iseng ya, harinya dikasih angka 8 atau 10. Nomor hari 10 ya. Maka yang terbaca adalah yang else, hari tidak dikenal. Nih, nomor hari 10, hari-hari tidak diketahui. Ya, ketahui ya, ini salah ketik, ketahui ya. Di hari ke-10 itu hari yang tidak diketahui. Hari apa itu hari ke-10? Nah, itu rekan-rekan. Jadi percabangan cukup seperti itu, dan ini nanti dikombinasikan dengan algoritma yang lain nanti ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kondisi 1 jika tidak sesuai maka dia akan melihat kondisi kedua. Kondisi kedua tidak sesuai akan melihat kondisi ketiga dan seterusnya, ini bertingkat ya. Kondisi 1, kondisi kedua, nanti mungkin ada kondisi ketiga. Seperti tadi. Sampai 7 kondisi ya, sampai 8 kondisi justru ya. Karena yang terakhir adalah else-nya. Tapi pernyataannya yang diambil adalah yang true, yang sesuai yang mana. Kalau diasihkan 10, angka 10 berarti hari tidak diketahui gitu ya. Nah, itu rekan-rekan. Ini bahasa, kalau dalam bahasa ini. Nah, kemudian kalau menggunakan switch ya, penggunaan apa namanya? Variabel decision, penggunaan percabangan itu ada 2 cara ya, menggunakan if dan menggunakan switch ya, switch. Hampir sama, hanya bedanya penulisannya saja. Jadi case, menggunakan
case ya. Case 1 apa, case 2 apa, case 3 apa gitu. Ini sama sih sebenarnya. Jadi sama. Ini kalau kita tulis sangat panjang. Jadi ini tinggal diganti saja kalau case itu di sini. Ya, misalnya di sini saya membuat lagi. Oke, saya membuat lagi ini case ya. Menggunakan switch. Ya, BR percabangan menggunakan switch. Switch. Ya, oke. Percabangan menggunakan switch. Jadi pengetahuan menggunakan switch itu sama seperti if sebenarnya. Hanya bedanya nanti adalah misalnya apa namanya penulisannya saja. Jadi di sini ada switch, nama variabelnya apa? Misalnya switch ya, switch ya oke, kita isi dulu ya. Misalnya tadi hari, nomor hari sama dengan 1. Ya, maka switch nomor hari ya, switch nomor hari. Ya, jadi yang di switch adalah nomor harinya. Switch nomor hari. Maka di sini kita kasih case ya. Case 1 ya, case 1 maka pakai titik 2. Maka di sini nama hari sama dengan apa? Ahad. Nah, saya bedakan ya. Ini Ahad. Jadi kemudian di bagian setelah ini kita kasih break. Jadi setelah case 1 kita kasih break gitu. Nah, ini kalau kita eksekusi rekan-rekan, kita eksekusinya harus di luar switch ya. Di luar switch. Di sini kita cetak. Ya, oke, echo BR itu enter ya, lagi-lagi. BR cetak switch ya, misalnya switch apa ini? Nama hari. Nama hari. Oke. Kita coba hasilnya apakah berhasil. Jadi hari 1 case 1 ya, jika case 1 maka jika nilainya 1 maka akad gitu ya. Kita simpan dulu. Sorry, simpannya di sini. Ini nanti akan di bawahnya terus ya. Nih, cetak nih harinya akad. Cetak switch harinya adalah ahad. Percabangan menggunakan switch ya. Cetak switchnya hasilnya adalah ahad. Oke, saya coba lagi. Ini hasil ya. Hasil apa? Hasil nomor hari lah, ben paham teman-teman. Jadi hasil nomor hari yang pakai switch ya adalah ahad. Saya coba tambahkan, saya tambahkan aja. Cetak hasil nomor hari 1 ahad, gitu kan? Jadi yang atas itu tadi ya, yang pakai if else itu udah ketutup ya, udah ketutup dengan baris yang di bawahnya. Meskipun variabelnya sama, itu akan ketindih gitu ya. Jadi ketindih ya, ketindih. Jadi yang atas ditampilkan dulu hasilnya, ke bawah nanti akan berubah. Misalnya dikasih 8, yang keluar apa kira-kira? Karena case-nya baru 1, ya nggak keluar apa-apa gitu ya. Maka di sini nanti yang keluar ngambilnya kemungkinan malah dari atas ini. Ya, dari baris 46. Kita coba cek. Nah, 8 tidak diketahui gitu ya. Hari ke-8 itu nggak diketahui. Gitu. Nah, jadi kalau mau di sini, oke, saya bedakan nggak hari aja ya. Misalnya pakai BPJS saja ya. Misalnya di sini cara bayar. Cara bayar 01 misalnya begitu, atau cara bayar 1 adalah BPJS, BP atau umum dulu, umum. Jadi cara bayar ya, cara bayar variabelnya silakan disesuaikan aja. Cara bayar 1 itu adalah keterangan umum ya. Keterangan cara bayar umum. Ini saya ubah. Jadi di sini saya keterangan umum cara bayar. Nah, cetak cara bayar 1 umum gitu ya. Saya simpan dulu. Ini hasilnya rekan-rekan. Ini saya reload.
Percabangan menggunakan SWIFT. Cara bayar, cetak cara bayar 1 itu umum gitu ya. Kalau 1 umum. Kalau dia case-nya kita tambah yang BPJS dan asuransi yang lain. Jadi kalau mau case 2 itu untuk pasien BPJS. Case-nya BPJS kesehatan. Yang ketiga BPJS ketenaga kerjaan, BPJS tenaga kerja, ya gitu. Di sini asuransi lainnya. Misalnya begitu ya. Jadi kita kasih angka case 4, case 3. Urut aja nggak apa-apa. Jadi tergantung kode yang digunakan untuk pasien cara bayar gitu. Biasanya kenapa diisi kode? Karena kalau diisi kepanjangannya, misalnya BPJS kesehatan gitu kadang-kadang khawatir nanti kalau diindeks dan seterusnya lah, maka biasanya menggunakan kode. Biasanya menggunakan kode. Cara bayar itu disimpan menggunakan kode. Nah, contoh seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau ini saya isi 3, maka yang keluar adalah case 3 yang dipilih. Ya, case 3 apa? BPJS ketenaga kerjaan. Kita klik, kemudian kita reload. Nah, cara bayar 3 BPJS tenaga kerja. Betul kan? Nah, komputer nggak salah milih gitu ya. Kalau ini kita pilih 6 bagaimana? Nah, kalau 6 pasti, nah di sini kalau 6 kasih default ya. Defaultnya adalah misalnya di sini break. Nah, breaknya Anda misalnya keterangan ya. Ya, keterangan defaultnya jadi default itu else-nya kalau di sini ya. Default itu adalah else-nya. Kode bayar tidak diketahui. Kode cara bayar tidak diketahui. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini saya isikan 6, cara bayar 6, maka dia di luar di luar case nih rekan-rekan. Di luar case. Maka ini kalau saya simpan, oke, masih loading. Coba di reload, masih loading ya ini tadi ya. Loh, malah keluar. Oke, sebentar. Edit, mudah-mudahan masih loading rekan. Ya, oke, sudah tersimpan, kita reload. Nah, cetak cara bayar 6, kode cara bayar tidak diketahui gitu ya. Jadi ini tidak bisa seperti ini. Jadi ini nggak bisa ya, nggak bisa diketahui. Jadi kalau ini kita kasih berapapun ya di luar range akan ditulis kode tidak diketahui, tapi kalau di dalam range case-nya sesuai maka akan diketahui. Misalnya ini yang terakhir ya, 2. Ya, kita isikan cara bayarnya 2. Apakah sesuai dengan case-nya? Ya, betul. Ya, kesehatan. BPJS kesehatan. Gitu. Itu rekan-rekan contoh konkret penggunaan percabangan SWIFT. Dan ini sering digunakan nanti untuk pelaksanaan ketika kita membuat aplikasi dalam komputer. Nah, itu saya pikir materi kita hari ini. Jadi teman-teman tentu penasaran ya, silakan nanti dibuat dulu. Ini filenya nanti saya kirimkan ke mana ya enaknya ya. Saya pakai Attachment itu agak kurang yakin bagus gitu ya. Ternyata betul kurang bagus. Bagus yang pakai psikologi yang lebih lebih urut, lebih bagus lah gitu ya. Tapi ternyata nanti coba saya kirim dulu teman-teman ke WA teman-teman dulu aja file latihan hari ini ya. Jadi insya Allah dari latihan ini nanti teman-teman bisa kembangkan. Mungkin itu dulu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Untuk kasusnya saya minta sih teman-teman cari contoh kasus lah ya. Contoh kasus penggunaan if, misalnya cara masuk, status dokumen dipinjam, belum dikembalikan, hilang atau apa. Nah, banyak ya yang bisa kita case ya. Bisa kita case ya. Misalnya pasien lama, pasien baru itu hanya 2 ya. 2 case saja atau 2 if.
kemudian pasien lama, pasien baru, kasus polisi atau apa gitu ya. Di rekam medis saya pikir cukup banyak selain jenis kelamin. Jenis kelamin bisa, agama. Nah, agama bisa ya. Nah, nanti rekan-rekan coba buat. Saya nanti minta URL-nya ini ya. Saya minta URL-nya ini nanti dituliskan di chat aja. Nanti saya bisa ngecek ya, bisa ngecek rekan-rekan sudah mengerjakan atau belum melalui akun hosting yang gratis ini tadi ya, yang saya sampaikan di bagian depan. Ya, bagian depan ini nanti rekan-rekan tinggal lakukan eh, sign up ya, sign up gratis. Mungkin itu, terima kasih rekan-rekan. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan rekan-rekan.